Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Garosi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, dan saya jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi pertama atau dari matkul pertama Fikih Muamalah Kontemporer. Pengertian bahasa dari fikih yaitu mengetahui atau memahami. Sedangkan muamalah berasal dari kata amalah ya'malu muamalatan, yang artinya atau dalam arti saling bertindak, saling mengamalkan, dan mendapatkan timbal balik. Muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai setiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dan dalam bertukar manfaat di antara mereka. Pengertian dari kontemporer. Kontemporer, suatu atau hal yang baru atau sesuatu yang kekinian. Cakupan fikih muamalah sendiri terdiri dari transaksi, perkawinan, perselisihan, titipan, dan warisan. Sumber-sumber hukum fikih muamalah kontemporer yaitu dapat dari Al-Quran, hadis, ijtihad para ulamain. Dan dari sumber hukum tersebut menghasilkan uruf atau kias. Dalam fikih muamalah terdapat dua akad. Yang pertama sosial, yang kedua komersial. Akad sosial meliputi pemberian harta, wakaf, wasiat. Yang kedua, yang komersial, ada muwaddah atau tijarah dan tabarru. Muwaddah atau tijarah masih terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, ada natural certainty contract atau memberi keuntungan yang pasti seperti halnya sewa atau jual. Yang kedua, natural uncertainty contract atau keuntungan tidak pasti seperti kerjasama atau juga bisa disebut dengan musyarakah. Tabarru seperti halnya pelayanan jasa wakalah, wadiah, dan ariyah. Pandangan Islam tentang muamalah. Pada zaman Rasulullah SAW, pandangan Islam tentang muamalah ketika Rasulullah SAW membawa risalah praktek-praktek muamalah sudah dilakukan oleh masyarakat. Rasulullah hanya membenarkan, memperbaiki, dan melarang hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat. Karakteristik muamalah bersifat umum dan bisa diterapkan di mana saja. Hukum asal boleh selama praktek muamalah tidak melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Yang kedua, hukum dibentuk atas sifat dan maslahat. Dan hukum karakteristik fikih muamalah yang ketiga, yaitu hukum muamalah sebagian besar bersandar pada uruf dan adat. Karakteristik fikih muamalah yang keempat, hukum muamalah memiliki dimensi duniawi, kodok, dan ukrawi, diyanah. 7 kaidah memahami fikih muamalah kontemporer. Yang pertama, hukum asal fikih muamalah kontemporer adalah boleh. Yang kedua, bukan hanya sebuah perkataan, namun juga perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, haram memperoleh dan memanfaatkan harta secara batil. Yang keempat, dilarang membuat kemudaratan dalam diri sendiri
dan membuat kemudaratan pada orang lain. Yang kelima, setiap transaksi itu dibuat untuk memudahkan masyarakat atau orang lain dan bukan untuk mempersulit diri dan mempersulit orang lain. Yang keenam, mempertimbangkan keadaan di sekitar kita atau di sekitar masyarakat. Yang ketujuh, memperhatikan adat dan tradisi masyarakat sekitar. Mungkin hanya ini video kesimpulan dari fikih muamalah kontemporer materi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.